Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ma'arif Tamrin dari kelas 11 Blaise Pascal nomor urut 36. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada uji kompetensi bab 2. 1. Apa yang dimaksud dengan demokrasi? Jawabannya, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam bentuk perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Kedua, jelaskan macam-macam demokrasi. Secara sederhana, demokrasi dapat dimaknai sebagai sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi terbagi dalam beberapa kelompok, yaitu berdasarkan dengan penyaluran kehendak rakyat, berdasarkan dengan hubungan antar kelengkapan negara, dan berdasarkan dengan prinsip ideologi suatu negara. Adapun berdasarkan penyaluran kehendak terbagi menjadi dua macam demokrasi, yaitu sebagai berikut. 1. Demokrasi langsung. Maksudnya, dalam sistem ini semua warga negara terlibat langsung serta memiliki hak dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah. Kedua, demokrasi tidak langsung. Maksudnya, kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan rakyat, tetapi melalui perwakilan. Berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara terbagi menjadi 4. 1. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum. Maksudnya setiap warga negara memiliki hak untuk memilih para wakil di parlemen dengan melalui pemungutan suara secara menyeluruh. Kedua, demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer, di mana badan legislatif dan badan eksekutif memiliki hubungan yang erat. Pemerintah menjalankan program-program yang telah disetujui oleh Badan Perwakilan Rakyat. Ketiga, demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan. Maksudnya, kedudukan badan legislatif dan badan eksekutif berada di tempat yang terpisah dan tidak berkaitan secara langsung. Keempat, demokrasi perwakilan dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat, di mana sistem ini menggabungkan antara demokrasi perwakilan dengan demokrasi secara langsung. Sistem ini memiliki perwakilan di parlemen akan tetapi tetap dikendalikan oleh rakyat melalui referendum. Berdasarkan prinsip ideologi terbagi menjadi 3 macam demokrasi, yaitu sebagai berikut. 1. Demokrasi liberal, di mana sistem demokrasi ini memberikan hak kebebasan berpendapat kepada rakyat. Kedua, demokrasi rakyat, di mana sistem demokrasi dijalankan sesuai dengan paham sosialis atau komunisme. Sistem ini mendahulukan kepentingan negara dan kepentingan umum di atas kepentingan individu. Ketiga, demokrasi Pancasila adalah sebuah sistem di mana pemerintahan yang dijalankan dalam negara didasarkan pada nilai-nilai dan dalam Pancasila dan berdasarkan musyawarah mufakat yang mengutamakan kepentingan umum. Pertanyaan ketiga yaitu jelaskan Soko Guru Demokrasi Universal. Jawabannya, Soko Guru Demokrasi Universal adalah sebuah sistem dari demokrasi yang akan dilakukan penegakan pada sebuah daerah dari sebuah dasar akan pijakan serta sebuah pilar maupun sebuah tiang yang melakukan penyanggaan yang dimana juga akan dapat hidup dengan kokoh yang dimana memiliki kemampuan untuk melakukan adaptasi secara penyeluruhan dan juga pada berbagai macam bentuk lapisan pada masyarakat dengan melakukan penembusan baik itu sekat, ruang, hingga waktu. Pertanyaan keempat, jelaskan bahwa nilai demokrasi Pancasila lebih unggul jika dibandingkan dengan demokrasi lainnya. Jawabannya, nilai demokrasi Pancasila lebih unggul jika dibandingkan dengan demokrasi karena demokrasi Pancasila mengutamakan kepentingan dari masyarakat, negara, dan bangsa, sedangkan demokrasi lainnya mengutamakan kepentingan demokrasinya sendiri-sendiri. Kelima, buktikan bahwa negara Indonesia adalah negara demokratis
baik secara normatif maupun empirik. Penjelasannya, secara normatif, asas demokrasi pada Indonesia dapat dibuktikan melalui manifestasi yang tertera di Pancasila dan bentuk-bentuk formal seperti pemilu langsung. Sedangkan secara empiris, membuktikan bahwa Indonesia merupakan negara demokratis dapat dilakukan dengan mengurai sejarah keberlangsungan politik praktis negara ini. Keenam, kemukakan prinsip-prinsip yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis. Jawabannya, berikut adalah prinsip-prinsip yang dimana dapat digunakan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis. 1. Negara berdasarkan konstitusi. Negara demokratis sendiri memiliki arti adalah di mana pada sebuah negara yang di mana pemerintah dan juga masyarakatnya membuat konstitusi, di mana hal itu menjadi sebuah paduan, pedoman, dan dasar pada sebuah penyelenggaraan untuk kehidupan pada sebuah negara yang di mana bersifat berbangsa dan juga bernegara. Konstitusi di sini memiliki arti sebagai undang-undang dasar ataupun sebuah peraturan hukum yang di mana berlaku di sebuah negara. Kedua, jaminan perlindungan hak asasi manusia. Pengertian dari hak asasi manusia sendiri adalah sebuah hal dasar yang dimana telah diberikan oleh Tuhan kepada setiap manusia yang lahir di muka bumi. Dan hak asasi manusia sendiri adalah sebuah anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia sendiri di sini juga mencangkup terhadap untuk tetap hidup, hak untuk memilih agama dan menentukan memeluk agama, hak untuk memiliki kebebasan untuk berserikat, hak untuk berkumpul, dan juga hak untuk mengeluarkan sebuah pendapat. Ketiga, kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Di sini, prinsip demokrasi sendiri adalah sebuah kegiatan yang dimana mengakui dan juga kemudian memberikan sebuah kebebasan kepada tiap individu yang dimana akan melakukan kegiatan untuk membuat sebuah serikat dan juga pembentukan terhadap sebuah organisasi, di mana setiap orang sendiri diizinkan untuk berkumpul dan juga hingga untuk membuat sebuah identitasnya kepada sebuah organisasi yang akan didirikan. Kemudian, pada organisasi tersebut membuat setiap orang kemudian dapat melakukan perjuangan dalam mendapatkan hak dan juga untuk melakukan kewajibannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.